teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ranting Ilmu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa tumbuh lagi. Nyalakan lonceng biar kamu bisa dapat info terbaru dari kami. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Ranting Ilmu. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian bagian ketiga berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Bagi teman-teman yang belum sempat melihat video part 1 dan juga part 2-nya, bisa dicek di link yang sudah kami siapkan di description box. Oke, mari kita lanjutkan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hasil kerja jabatan fungsional penyuluh pertanian di masing-masing kategori penyuluh pertanian. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penyuluh pertanian kategori keterampilan. Yang pertama, penyuluh pertanian terampil. Beberapa hasil kerja yang dihasilkan merupakan 1. Rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang kedua, menghasilkan laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah, serta laporan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok. Yang selanjutnya ada laporan penumbuhan Poktan, laporan penumbuhan Gapoktan, dan juga laporan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian ada juga laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan, laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan, dan laporan peningkatan kelembagaan ekonomi petani dari kelas pemula menjadi kelas lanjut. Hasil kerja yang berikutnya adalah laporan kegiatan peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian ada juga laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar. Selanjutnya ada laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang. Kemudian ada laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani. Kemudian ada laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui Demplot, ada laporan hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa. Ada juga laporan hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan penyuluhan pertanian swadaya. Dan yang terakhir adalah laporan hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Untuk yang selanjutnya, ini untuk penyuluh pertanian mahir. Berikut hasil kerjanya. Yang pertama ada data rekapitulasi potensi wilayah. Kemudian laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dari kelas lanjut menjadi kelas madya. Kemudian ada materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Ada juga laporan hasil pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing subsektor. Kemudian laporan penyebaran informasi pertanian secara massal. Kemudian laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi, sarana, dan prasarana. Yang selanjutnya ada laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran. Kemudian ada laporan fasilitasi, validasi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani Poktan dan Gapoktan.
Kemudian ada laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui DEMFARM. Kemudian rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa. Ada rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan penyuluh pertanian swadaya. Dan yang terakhir, rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Untuk yang selanjutnya adalah hasil kerja penyuluh pertanian penyelia, yaitu 1. Rekapitulasi data potensi wilayah. 2. Dokumen program penyuluhan. Kemudian ada laporan penyebaran informasi pertanian melalui penggunaan media cetak. Kemudian ada laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dari kelas madya menjadi kelas utama. Lalu ada laporan fasilitasi kemitraan Poktan, Gapoktan, dan juga kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Lalu ada laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan. Kemudian ada laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar teknologi. Selanjutnya ada laporan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam menetapkan dan meningkatkan skala usaha tani. Yang selanjutnya ada laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui DEMAREA. Kemudian ada laporan penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa, laporan penumbuhan penyuluh pertanian swadaya, dan yang terakhir adalah laporan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Yang selanjutnya adalah hasil kerja penyuluh pertanian ahli pertama. Ini kita sudah masuk ke penyuluh pertanian kategori keahlian ya. Berikut adalah hasil kerjanya. Yang pertama adalah laporan hasil rekapitulasi dan data potensi wilayah. Kemudian ada laporan hasil rekapitulasi dan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Kemudian ada laporan hasil diseminasi informasi pertanian, laporan penumbuhan Poktan dan peningkatan kelas kemampuan Poktan, laporan hasil penumbuhan Gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani, laporan hasil pengembangan Gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani, laporan hasil evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani, laporan hasil fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana Poktan ataupun Gapoktan, data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran, dan gelar teknologi, laporan hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan atau Gapoktan, laporan hasil evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui Demplot, laporan hasil rekapitulasi data penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa, dan yang terakhir adalah laporan hasil rekapitulasi data penumbuhan dan pengembangan penyuluhan pertanian swadaya. Untuk yang selanjutnya adalah penyuluh pertanian ahli muda. Hasil kerjanya terdiri dari yang pertama, laporan hasil analisis data potensi wilayah, laporan hasil analisis data kegiatan penyuluhan pertanian, kemudian laporan hasil diseminasi informasi pertanian, laporan hasil evaluasi penumbuhan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani, laporan hasil evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani,
Kemudian ada laporan hasil fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan Poktan serta Gapoktan. Laporan hasil evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan atau Gapoktan melalui kegiatan sekolah lapang dan pameran. Kemudian laporan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan ataupun Gapoktan. Lalu laporan hasil evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui DMPAM. Kemudian laporan hasil evaluasi penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa. Dan yang terakhir adalah laporan hasil evaluasi penumbuhan penyuluh pertanian swadaya. Kemudian untuk penyuluh pertanian ahli madya, hasil kerjanya terdiri dari rancangan model data, rumusan hasil analisis rekapitulasi dan evaluasi kegiatan penyuluh pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian, laporan hasil evaluasi diseminasi informasi pertanian, laporan hasil evaluasi peningkatan kelas kemampuan Poktan, laporan hasil evaluasi pengembangan Gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani, laporan hasil evaluasi pelaksanaan kemitraan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Kemudian rancangan model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan atau Gapoktan. Kemudian ada laporan hasil evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan ataupun Gapoktan melalui kegiatan studi banding dan gelar teknologi. Ada juga rumusan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan ataupun Gapoktan. Kemudian laporan hasil evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui Demarea. Kemudian ada laporan hasil evaluasi pengembangan pos penyuluhan pertanian desa. Dan yang terakhir adalah laporan hasil evaluasi pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Kemudian yang berikutnya untuk hasil kerja penyuluh pertanian ahli utama. Terdiri dari rancangan model data, rancangan model program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja, rancangan kebutuhan informasi pertanian, rancangan metode diseminasi informasi pertanian, rancangan model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan Poktan, rancangan model penumbuhan dan pengembangan Gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani, rancangan model peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Kemudian ada rancangan model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Poktan atau Gapoktan. Kemudian rancangan model fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan ataupun Gapoktan. Kemudian rancangan model fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan ataupun Gapoktan. Kemudian rancangan model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani, rancangan model penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa sesuai spesifik lokasi, serta yang terakhir adalah rancangan model penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Baik teman-teman, itu tadi tentang hasil kerja penyuluh pertanian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang angka kredit penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Poin kedua,
penyuluh pertanian yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian yang berada 1 atau 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya, maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% dari angka kredit setiap butir kegiatannya. Kemudian untuk pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian adalah pejabat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang terakhir, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan yang pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain, dan juga promosi. Kemudian untuk penilaian kerja, tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Kemudian dasar penilaian kerja itu merupakan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Kemudian untuk pelaksanaannya dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penilaian kinerja sendiri meliputi SKP dan juga perilaku kerja. Untuk SKP sendiri merupakan target kinerja penyuluh pertanian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. Sedangkan perilaku kerja ini ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi video part ketiga dari pembahasan materi jabatan fungsional penyuluh pertanian berdasarkan Permen-PAN RB nomor 35 tahun 2020. Nantikan video kami selanjutnya ya, karena di video selanjutnya kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal SKB yang juga berkaitan dengan materi Permen-PAN RB nomor 35 tahun 2020. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.